Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Amalia dari Prodi Farmasi S. Unggul 2021. Saya di sini akan memaparkan materi tentang paragraf untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Linda Purnamasari, SS MSI. Pengertian paragraf. Paragraf adalah unit terkecil dari sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Paragraf yang baik itu minimal terdiri dari 2 kalimat atau 2 gagasan. Jenis paragraf yaitu ada paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf deskriptif, dan paragraf argumentasi. Paragraf narasi itu adalah paragraf yang mengungkapkan suatu kisah, keadaan atau peristiwa dalam bentuk data atau cerita. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan suatu fakta atau kenyataan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang membahas suatu masalah dengan bukti dan alasan yang mendukung. Dan satu lagi yaitu ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif itu adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan bahasa. Jenis paragraf berdasarkan kalimat topiknya, yaitu ada paragraf induktif, paragraf deduktif dan induktif, paragraf tersebar. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat topiknya atau kalimat pokoknya itu berada di awal paragraf. Paragraf deduktif ini menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu. Selanjutnya ada paragraf induktif. Paragraf induktif itu paragraf yang kalimat pokoknya terletak di akhir paragraf. Jadi sebaliknya dari paragraf deduktif. Dan ada lagi paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang kalimat pokoknya terletak pada awal dan akhir paragraf. Yang satu lagi itu ada paragraf tersebar, yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya tersebar pada keseluruhan paragraf. Syarat-syarat pembentukan paragraf yaitu ada kesatuan atau unity. Jadi, sebuah paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas yang terdiri dari kalimat penjelas dan kalimat utama. Selanjutnya ada koherensi. Koherensi itu kepaduan atau kekompakan yang tertuju kepada satu hal, yang terdiri dari repetisi, yaitu kepaduan paragraf dan kata kunci. Selanjutnya itu ada kata ganti, yaitu menghindari monoton atau bervariasi, dan kata transisi, yaitu penyambung antar kalimat. Selanjutnya itu menggunakan metode pengembangan paragraf. Apa itu metode pengembangan paragraf? Metode pengembangan paragraf. Jadi metode pengembangan paragraf itu terdiri dari klimaks dan antiklimaks. Pengembangan paragraf ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Posisi yang tertinggi terletak pada bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian paling lama semakin tidak menonjol disebut antiklimaks. Selanjutnya itu ada umum ke khusus, yaitu pengembangan gagasan dengan cara mulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Sebaliknya, khusus ke umum yaitu pengembangan gagasan dengan cara mulai dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Selanjutnya itu ada metode perbandingan dan pertentangan. Pengembangan gagasan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan objek. Unsur-unsur paragraf yaitu ada topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting. Kenapa? Karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Selanjutnya ada kalimat utama. Kalimat utama ini adalah yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya ada kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Selanjutnya ada transisi.
Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang bisa dipakai, yaitu konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan sebagainya. Selanjutnya ada konjungsi antar kalimat, yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada penegasan. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegasan. Fungsi dari penegasan ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulangan gagasan utama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.